Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas topik tentang keseimbangan pasar dua macam produk. Sebelumnya kita sudah bahas tentang keseimbangan pasar satu macam produk, di mana fungsi permintaan untuk satu produk itu dipengaruhi oleh harga produk tersebut dan sebaliknya, gitu ya. Nah, untuk keseimbangan pasar dua macam produk, harga satu produk itu juga dipengaruhi oleh harga lain jika dua produk tersebut mempunyai hubungan substitusi atau komplementer. Ya. Yang dimaksud dengan hubungan substitusi adalah di mana bila satu produk itu merupakan pengganti atau dapat menggantikan fungsi dari produk yang lainnya, gitu ya. Memang tidak ada produk yang sama persis, tetapi secara fungsi itu ada produk yang seperti itu. Misal, contoh produk substitusi beras dengan gandum, kemudian minyak tanah dengan LPG, gitu ya. Beras dengan gandum misalnya, apabila harga beras naik, maka permintaan akan gandum akan meningkat, gitu ya. Nah, tentunya fenomena tersebut akan disusul dengan kenaikan harga gandum, gitu ya. Selanjutnya, jadi fenomena yang melanjuti dari kenaikan harga beras, gitu. Maka produk tersebut merupakan produk substitusi. Apalagi contoh yang lain, misalnya minyak tanah dengan gas LPG, kemudian misalnya nasi dengan mie instan, dan lain-lain produk pengganti, gitu ya. Kemudian satu lagi jenis produknya yaitu jika kedua produk berhubungan secara komplementer. Contoh dari produk komplementer adalah teh dengan gula. Jadi produk komplementer itu adalah produk yang melengkapi produk lain, ya. Misalnya teh dengan gula, kopi dengan gula, gitu ya. Sehingga kenaikan di satu barang, misalnya kenaikan di teh itu akan tentu mempengaruhi dari kenaikan harga barang komplementernya. Oke, di sini contoh lain adalah semen dengan pasir, di mana sama-sama merupakan bahan bangunan yang saling melengkapi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat rumah, itu biasanya memang dibutuhkan semen dan juga pasir, ya. Tidak bisa saling menggantikan, tapi yang satu adalah pelengkap dari yang lainnya. Oke. Kaitannya dengan keseimbangan pasar dua macam produk, gitu ya. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas, yaitu harga produk itu sendiri, gitu ya, dan harga produk lain yang saling berhubungan. Nah, misalnya contohnya ini adalah rumus kita tentang tadi ya, permintaan dua produk, gitu ya, hubungan permintaan dua produk. Ini di sini fungsi permintaannya untuk yang Q dx itu awalnya dia hanya dipengaruhi oleh yang ini yang sudah kita pelajari ya. Q dx kita bacanya sebagai fungsi permintaan, ini fungsi Q ya, fungsi kuantitas, D itu demand permintaan, X itu
barang X gitu ya. Awalnya dia hanya dipengaruhi oleh si harga barang itu sendiri. Ya, ini sudah kita pelajari sebelumnya kan. Nah, karena sekarang kita mempelajarinya dengan produk lain yang berhubungan gitu ya, baik itu substitutif maupun sifatnya komplementer, maka dia juga dipengaruhi oleh harga produk yang berhubungannya, harga produk Y. Itu ya, harga produk yang substitutif atau komplementer. Nah, demikian pula untuk yang QDY, ini adalah fungsi permintaan dari Y, itu barang Y, gitu ya. Tadinya dia hanya dipengaruhi oleh konstanta ini dan ini harga dari barang Y itu sendiri. Nah, sekarang dia dipengaruhi oleh harga barang X gitu yang substitutif atau komplementernya, gitu ya. Nah, fungsi penawarannya juga sama. Jadi ada dua fungsi penawaran. Fungsi penawaran terhadap X, di mana awalnya dia hanya tergantung kepada harga dari X, gitu ya. Tapi karena ada barang sebagai substitusi atau komplementernya, maka dia ditambah yang ini. Fungsi penawaran dari barang Y itu awalnya adalah ini dengan ini ya. Harga Y gitu kan. Konstanta plus koefisien dikali dengan variabel harga Y itu sendiri. Sekarang karena ada pengaruh dari barang komplementer dan substitusi, maka ditambah dengan harga X ya. Oke, cara bacanya ini notasinya ya. QDX adalah jumlah yang diminta dari produk X. QDY jumlah yang diminta dari produk Y. QXX jumlah yang ditawarkan dari produk X. Dan QSY jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Ya. Sementara PX adalah harga produk X dan PY harga produk Y. Dan ini adalah konstanta-konstanta setiap fungsi ya. Untuk jumlah yang diminta dari produk X, kemudian B0 ini adalah konstanta dari persamaan permintaan dari produk Y, M0 persamaan penawaran dari produk X, dan N0 adalah konstanta dari fungsi penawaran produk Y ya. Nah, sehingga sekarang keseimbangan pasarnya tidak sesederhana yang kemarin. Kemarin itu kan begini, cukup Q X sama dengan Q DX, ya kan? Jadi masing-masing barang. Nah, sekarang harus dua-duanya terjadi. Jadi Q ditambah dengan produk satunya lagi, SY, fungsi penawaran dari produk Y sama dengan fungsi penawaran dari produk X. Ya, ini adalah dua syarat terjadinya keseimbangan pasar. Sama ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Teorinya sudah. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Ya. Ini adalah fungsi permintaan dari produk X. Ini fungsi penawaran dari produk X, gitu ya. Jadi tadi ini jumlah yang diminta dari produk X
ketahui ini. Kemudian jumlah yang diminta dari produk Y, persamaannya ini. Ya. Ini produk Y, ini penawaran produk Y. Ya. Jadi ini untuk produk X, yang ini produk Y. Ini fungsi permintaannya, ini fungsi penawarannya. Ini fungsi permintaan Y dan ini fungsi penawaran Y. Ya. Sekarang ditanyakan carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Ya. Baik, bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita harus satu-satu mencari syarat penyelesaiannya ya, step by step. Kita harus pertama mencari syarat keseimbangan pasarnya dulu ya. Tadi syarat keseimbangan pasarnya kan Q X untuk produk X ya, jumlah yang ditawarkan untuk produk X sama dengan jumlah yang diminta untuk produk X. Jadi ingat, yang pertama kita samakan dulu X dengan X dulu ya. Kemudian berarti kita cari mana nih yang diminta dari produk X. Ini ya. Yang ditawarkan yang ditawarkan dari produk X, maka yang ini. Sementara ini yang diminta dari produk X, berarti yang ini. Itu ya. Maka sekarang kita tulis min 5 ditambah 4px min py sama dengan dx nya mana, yang ini ya. Oke, jadi kita cari dulu yang sama-sama x. 5 min 2px plus py ya. Sekarang teman-teman pisahkan yang berisi variabel, kan ini variabelnya sama ya, dengan angka ya. Jadi di sini 4px ya min py ya kan. Nah, yang ini yang dari sini pindahkan ya, variabel dari ini dan ini pindahkan ke kiri. Min 2px kalau pindah ke ruas kiri maka dia akan jadi positif. Plus 2px, py-nya berarti akan jadi negatif, min py sama dengan 5. Nah, yang min 5 ini akan jadi positif karena pindah ke sebelah kanan ya, tambah 5. Oke, sekarang satukan yang x dengan x ya, ini dengan ini, maka dia jadi 4px plus 2px ini ya. Oke, ini min py berarti min py sama dengan 10. Nah, ini kita udah bisa kita satukan, berarti 6px min py maka dia jadi min 2py sama dengan 10. Oke, karena ini masih baru satu ya persamaannya ya, kita tandai ini persamaan nomor 1 ya. Ini baru harga produk X nya. Nah, ini baru fungsi dari produk X ya. Syarat keseimbangan pasar yang kedua adalah ya, sekarang untuk produk Y nya ya, QSY sama dengan QDY. Maka kita pindahkan nih persamaannya ke sini ya. Min 4 min px plus 3py sama dengan 6 plus px min 2py. Oke, saya hapus dulu ini biar jelas. Oke. Ya, banyak.
Oke. Oke. Sebuah caranya seperti tadi, kita pindahkan variabel ke sebelah kiri. Ya. Min PX plus 3 PY. Nah, sekarang pindah ke kiri yang ini ya. Tadi min PX. Yang ini juga pindah ke kiri. Plus 2 PY sama dengan 6. Ininya ke min 4-nya ke kanan. Jadi plus 4. Oke. Sekarang kita bisa jumlahkan ya. Min 2 PX. Ini ada min PX sama min PX. Kemudian 3 PY ditambah 2 PY berarti 5 PY sama dengan 10. Maka kita dapat ini persamaan yang kedua. Oke. Kemudian kita tandai dulu. Nah, ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Ya, kita pindah ke halaman berikutnya. Min 6 PX min 2 PY sama dengan 10. Oke. Berarti ini untuk persamaan yang pertama ya. Kita tulis lagi. 6 PX min 2 PY sama dengan 10. Ya. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya tadi min 2 PX plus 5 PY sama dengan 10. Min 2 PX plus 5 PY sama dengan 10. Oke. Ini ada dua persamaan yang bisa kita eliminasi ya. Oke. Nah, untuk mempermudah eliminasinya, ini kita bisa kalikan 3 ya, agar si 2 PX ini menjadi min 6 PX, sehingga nanti hasilnya 0. Maka untuk persamaan yang ini, kita kali 3. Sehingga menjadi, menjadi min 6 PX kan, plus 15 PY sama dengan 3 kali 10, 30. Oke. Ini persamaan yang baru sudah dikali 3. Nah, berikutnya baru kita bisa tambahkan ya. Karena ini udah min, kita tambahkan. 6 PX, tulis lagi yang satu, min 2 PY sama dengan 10. Ya, ini 1. Ini 2 ya. Oke. Berikutnya min 6 PX, ya kan? Yang ini plus 15 PY sama dengan 30. Ini persamaan kedua. Oke, sekarang bisa kita tambahkan saja karena ini sudah min ya. Tambahkan 6 min 6, berarti ini 0 ya. Bisa kita coret ya. 6 min 6 PX, 6 PX min 6 PX. Coret, berarti ini 0. Min 2 PY plus 15 PY, berarti 15 min 2 sama dengan 13 PY.
sama dengan ditambahkan menjadi 4, ini 13 ya, 40, jadi 40. Nah, maka PY sama dengan, sebentar, kita lihat lagi persamaan sebelumnya. Min 2PX Oke, ada yang salah ini ya. 6 3PY. Oke, di sini berarti kesalahannya. Bentar. Ini di sini salah, di sini ya, salah tulis ya. 6 plus PX min PY. Berarti di sini harusnya min, tidak ada duanya. Ini min PX plus 3PY min PX plus PY. Oke, maka di sini salah ya. Ini 2PX plus 4PY di sini ya. Ini 3PY tambah PY, maka dia jadi 4PY. Nah, oke. Jadi memang harus teliti ya. Ini ada kesalahan di sini. Kita ulang aja. 4PY. Nah, berarti ini kita clear dulu. Ulang ya. Min 6PX kan, sorry di sini plus min 2PY sama dengan 10. Nah, satunya min 2PX plus 4PY sama dengan 10. Kita cek lagi. Ya, betul. Min 2PX. Oke. Nah, sepertinya udah betul ya ini. Maka lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini agar kita nolkan ya. Ini bisa kita kali 3 ya kan, biar jadi dia nanti X-nya hilang, PX-nya hilang dulu. Maka kita kali 3 dulu, persamaan yang kedua. Persamaan 1, ini persamaan 2. Ini sama dengan min 6PX kali 3 kali 4PY sama dengan 12PY sama dengan 30 ya. Oke, berarti kalau kita tulis di sini persamaan yang baru, berarti plus 6PX min 2PY sama dengan 10. Yang satu tetap ya, yang kedua kita pakai yang ini, min 6PX plus 12PY sama dengan 30. Sekarang bisa kita tambahkan min 6 plus 6, maka ini jadi habis ya. Min 2 ditambah 12, ini jadi 10PY. Ini sama dengan 10 tambah 30, 40. Maka PY nya itu sama
Berikutnya, untuk mencari PX-nya, maka kita bisa substitusikan 4 ini baik ke persamaan yang atas ataupun yang bawah ya. Misalnya ke persamaan yang ini aja, ke 1 ya. Masukkan ini PY-nya sama dengan 4 ya. Jadi PY sama dengan 4. Maka 6PX min 2PY sama dengan 10. Ini persamaan 1. Kalau kita ganti PY jadi 4 ya, maka dia akan dapatlah PX-nya. 6PX min 2 kali PY-nya kan 4 sama dengan 10. 6PX min 8 sama dengan 10. 6PX sama dengan 10 plus 8. PX sama dengan 18. Yang ini dibagi 6 sama dengan 3. Oke. Kita dapat nih sekarang PX sama dengan 4. PX sama dengan 3, jadi PY sama dengan 4. Oke, baru sampai sini. Maka angka ini sekarang masukkannya kemana? Masukkannya ke persamaan yang awal. Ya, awal dimana yang ini kita lihat tadi nih. Boleh yang mana saja. Nah ini ya, ke persamaan Q-nya sekarang. Baik ke sini maupun ke sini boleh. Yang penting sama-sama X atau Y gitu ya. Maka kita akan pilih dulu persamaannya. Coba yang ini, yang QDX-nya dan QDY-nya ya. Oke. Kembali ke persamaan yang QX sama dengan 5 min PX 2PX ditambah 4 ya kan? Nah, QX-nya berapa? Karena PX-nya sama dengan 3, maka 5 min 2 dikali 3 tambah 4. Berarti QX-nya sama dengan 5 min 2 kali 3, 6. 1 tambah 4. Berarti jadi 3 ya QX-nya. Oke, itu untuk persamaan yang QX 2PX plus dari ini harusnya PY ya. Gitu kan, ini persamaan awalnya. Kita mengganti PY-nya kan tadi udah ketahuan 4 ya. PX-nya 3, masukkan keduanya. Oke. Satunya biar membedakan. QY sama dengan berapa tadi? 6
ditambah PX ini PY ya. Ini salah satu fungsi demand Y ya. Nah, karena PX sama dengan 3, PY sama dengan 4. Kita udah dapat sebelumnya ini. Ya. Maka masukkan. Langsung masukkan. Q-nya sama dengan 6 ditambah PX-nya 3 kurang PY-nya 4. Berarti Q-nya sama dengan 6 tambah 3 9 dikurangi 4. Berarti Q-nya sama dengan 5. Oke. Sekarang kita sudah peroleh angka QX, kemudian QY ya, jumlah permintaan dari Y, jumlah kuantitas Y, dan yang tadi jangan lupa PX, harga X-nya 3, harga Y-nya 4. Oke, maka kesimpulan ya, nilai-nilai keseimbangan dari dua macam produk yakni X dan Y adalah ya, QX sama dengan 3, QY sama dengan 5 tuh. Kemudian boleh biar beda ya, harganya, harga X sama dengan 3, harga Y sama dengan 4. Baik, mungkin itu saja untuk keseimbangan dua macam barang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan bahas selanjutnya di latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.